Berdiri semuanya. Samping kalian, samping kalian, bawah meja, barangkali ada yang namanya sampah, ambil sampahnya. Oh iya, tempat sampah. Sudah? Ya. Kalau sudah, sekarang rapikan baju kalian ya. Malah masukkan bajunya. Kemudian dasinya dipakai yang benar. Dasinya dipakai yang benar. Sudah semuanya? Silakan jalan-jalan. Silakan mulai. Nah, terima kasih. Sekarang sebelum dimulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong, Denis, pimpin doa. Udah dalam hati, udah mulai. Udah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berdoa. Ya, sekarang saya akan cek pelajaran. Andika pertama. Hadir Bu. Andika, Hadir. kalian. Hadir. Kalau Pak Yunus, Hadir Bu. kalau Mel, Hadir Bu. Jibril, Hadir. Ruswanto, Hadir. Razima, Hadiro, Marwa, Hadiro, Arif bilang, Hadir. Rian, Hadir. Muhammad Sarul. Hadir. Alhamdulillah, semuanya sehat? Alhamdulillah. Sekarang kalau semuanya sudah sehat, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan jiwa kepatriotan, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba Mila dipimpin teman-temannya untuk hiduplah Indonesia. Satu, dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dalam negara, kerajaan dimanapun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang tema unsur senyawa dan campuran. Nah, unsur senyawa campuran dan kita akan membahas subtema tentang campuran. Nah, dengan tujuan bahwa kita akan menganalisis, diharapkan peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis campuran dan peserta didik dapat menganalisis metode pemisahan campuran, dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mengkategorikan jenis metode pemisahan campuran dalam permasalahan di kehidupan sehari-hari dengan baik. Karena pada saat ini kita itu akan melakukan praktikum, maka di sini satu, kalian tidak boleh main-main, tidak boleh bercanda. Kemudian bekerja sama dengan baik. Kemudian kalau misalkan kalian mau bertanya, kemudian mau izin ke belakang, tolong kalian nanti angkat tangan ya, angkat tangan.
Nah, angkat tangan untuk minta izin. Kemudian kelas harus tetap terjaga kebersihannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita juga harus memegang teguh rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mandiri, jujur dalam melakukan pretest, melakukan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada pagi ini, kemudian bergotong royong dan berkebinekaan, karena kita akan melakukan yang namanya praktikum, ya. Praktikum atau melakukan percobaan tentang campuran dan pemisahan campuran. HP-nya keluarkan. Kita akan melakukan yang namanya pretest. HP-nya dikeluarkan. Ada yang tidak bawa HP? Kenapa? Lupa. Padahal kan kemarin sudah dibilang, sudah wanti-wanti kalau hari ini harus membawa HP. Maka kalau yang yang bawa HP, tolong buka classroom-nya. Nanti yang lainnya bisa pinjam HP-nya kalau temannya sudah selesai melakukan pretest. Buka classroom-nya, kerjakan pretest-nya. Ya. Untuk selesai, tolong diberikan ke temannya biar temannya nanti mengisi namanya classroom-nya. Bagaimana? Susah? Yang mana yang susah? Belum belajar ya? Belum belajar. Itu ada orang sedang bikin kopi. Pernah kalian bikin kopi? Nah, sekarang di sini ada lagi. Ada orang bikin kue. Kemudian ada gambar sirup. Dari sini kalian pernah nggak kalian itu melakukan semua itu? Mencampurkan bahan-bahan ya. Kemudian ada telur. Apakah itu semua termasuk contoh dari campuran? Ya. Berarti campuran itu apa? Campuran adalah gabungan dari dua atau lebih dari senyawa ataupun unsur. Nah, itu adalah campuran. Campuran itu kita lihat videonya. Yang sering kita jumpai. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, dan paduan logam. Kita mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis, atau membuat kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Sebelum membahas lebih jauh tentang kedua campuran tersebut, mari kita lakukan kegiatan berikut ini.
yang sebagai campuran homogen adalah larutan Gula. Ini adalah larutan gula. Nah, kalau berarti kalau seperti itu dari 1, 2, 3, 4, 5 selain larutan gula, apakah itu termasuknya campuran juga? Ya. Campuran yang seperti apa? Heterogen. Kita lanjut. Coba apa perbedaan antara larutan kita lanjutkan videonya. Tentu saja tidak. Kita tidak dapat membedakan zat-zat yang menyusun larutan gula tersebut. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Larutan tersusun atas pelarut atau solvent dan zat pelarut atau solut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air. Senyawa lain yang dapat digunakan sebagai pelarut adalah senyawa organik yang dikenal juga sebagai pelarut organik. Contohnya adalah kloroform dan alkohol. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut sangat kecil dengan diameter kurang dari 1 nanometer, sehingga partikel zat terlarut tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Kalian paham? Paham? Nah, kalau kalian paham, nah sekarang kalian sudah membentuk kelompok. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum. Yang pertama, di situ ada 2 LKPD. LKPD pertama adalah untuk mengetahui kalian bisa menganalisis jenis campuran. Nah, pada jenis campuran itu nanti kalian akan melarutkan gula, akan mencampurkan yang namanya pasir, kemudian akan mencampurkan yang namanya minyak dan air. Nanti kalian setelah dicampur, kalian aduk, kalian amati. Seperti apa hasilnya? Bagaimana hasilnya? Nanti kalian tulis di lembar kerja. Kemudian yang kedua, lembar kerja yang kedua adalah untuk pemisahan campuran. Ya. Nanti kalian mengerjakan lembar kerjanya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di lembar kerja. Sekarang saya akan bagikan lembar kerjanya. Kalian lakukan yang namanya praktikum kalian sesuai dengan petunjuknya. Silakan kalian kerjakan. Baca terlebih dulu petunjuknya, kemudian lakukan apa yang seperti pada petunjuknya yang ada pada gambar. Kalau tidak ada yang tidak paham, bisa tanyakan kepada saya. Silakan dikerjakan.
cantumkan dari nah pakai yang ada pakai plastik ini masukkan ke dalam gelas ya. Nah ini sekarang gimana kalau pakai plastik apakah bisa dan bisa memisahkan ya Ditarik makanya itu diambil. sudah selesai sekarang kita kalau sudah selesai akan buat mainan ya sudah menggunakan semuanya alat peragamnya secara macam yang bisa ya bisa Rek? Nah ini sudah semuanya sudah selesai ya sudah selesai letakkan semuanya letakkan kita SDM terlebih dahulu. Satu Filipin, Big One, Big Two, Big Three, Big Four, Big Five. Sekarang kita akan melakukan yang namanya presentasi karena main cepat ya. Misalkan siapa dulu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan campuran homogen dan heterogen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alvairus Putra Herian dari kelas 8E. Perkenalkan, nama saya Lazima Mila Putri Dinata dari kelas 8E. Perkenalkan, nama saya Marwa. Perkenalkan nama saya Andika Pratama. Perkenalkan nama saya Dani Sedi Putra. Baik, dari hasil pengamatan yang kami lakukan, pada gula yang dicampur dengan air dan diaduk, maka yang terjadi adalah gula larut sempurna. Tidak terjadi endapan, tidak terlihat adanya batas antara zat terlarut dan terlarut. Dari hasil pengamatan pada campuran antara air dan minyak, setelah diaduk ternyata keduanya terpisah, minyak ada di atas dan air ada di bawah. Terlihat adanya batas antara zat pelarut dan zat terlarut. Pada hasil pengamatan, pada kejadian antara air dan pasir yang sudah diaduk, ternyata pasir tidak dapat larut dalam air. Adanya endapan dan perbedaan jelas terlihat antara zat pelarut dan zat terlarut. Bahwa pasir tidak dapat dilarutkan sehingga masih terlihat dalam bentuk zat masing-masing. Hasil pengamatan tampak jelas bahwa campuran tersebut tidak saling melarutkan walaupun bisa tercampur, tetapi masih menunjukkan zat masing-masing. Jadi kesimpulannya dari keempat percobaan yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa campuran merupakan gabungan antara dua atau lebih dari senyawa atau zat campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarut. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang masih bisa dibedakan antara zat pelarut dan zat pelarutnya. Hasil pengamatan tuh, mengapa selembar kertas ditempatkan di atas campuran hasil pengamatan kertas yang ditaruh atau ditempatkan di atas campuran
bertujuan bahwa pasir besi agar menempel pada kertas tidak berlangsung menempel pada magnet agar pasir besi mudah dilepaskan dari magnetnya. Mengapa magnet ditempatkan dalam kantong plastik? Magnet diletakkan dalam plastik bertujuan agar magnet tetap bersih, tidak tertempel pasir besinya, karena jika pasir besi sudah ditempelkan pada magnet akan sulit untuk dilepaskan dan agar magnet tetap terjaga kebersihannya. Bagaimana pemisahan campuran tepung dan kacang hijau? Pada proses pemisahan antara tepung terigu dan kacang hijau dengan menggunakan metode atau teknik pengayakan akan didapat bahwa tepung terigu akan lolos dari pengayakan dan kacang hijau akan tertinggal pada pengayaknya dikarenakan ukuran partikel dari keduanya berbeda. Ukuran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadia Bibi. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nia Hambalika Sofi. Perkenalkan, nama saya Buan Musa Fahira. Perkenalkan, nama saya Rina Fani. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok 2. Hasil pengamatan dari gula dan air yang dicampur adalah pada gula yang dicampur dengan air dan diaduk, maka yang terjadi adalah gula larut sempurna tidak Ditunjukkan, diambil. Tidak terlihat adanya batas antara zat larut dan larutnya. Ditunjukkan. Seperti contoh pada yang pada di gelas ini. Lanjut. Yang kedua, hasil pengamatan dari minyak yang dicampur dengan air adalah pada campuran antara air dan minyak setelah diaduk, ternyata keduanya terpisah. Minyak ada di atas dan air ada di bawah. Terlihat adanya batasan antara zat larut dan zat larut. Tunjukkan. Ditunjukkan. Tunjukkan. Ini kayak tadi. Nah. Taruh. Ketiga, hasil pengamatan dari pasir yang dilakukan dengan air adalah pada kejadian antara air dan pasir yang sudah diaduk, ternyata pasir tidak dapat larut dalam air. Adanya endapan dan perbedaan jelas antara zat larut dan zat larut bahwa pasir tidak dapat dilarutkan sehingga masih terlihat dalam bentuk zat masing-masing. Kesimpulan. Sekarang mari kita simak apa yang kalian lakukan tadi dari percobaan kalian. Mari kita simpulkan. Kalian sudah melakukan percobaan, yaitu dengan jenis-jenis campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah Acung. ya, Campuran adalah gabungan dari beberapa bahan. dari beberapa bahan yang berbeda, yang masih memiliki sifat asalnya. Ya, sifat asalnya. Jadi campuran adalah yang gabungan dua atau lebih dari suatu senyawa atau materi yang masih memiliki sifat asalnya. Kemudian campuran dibagi menjadi dua. Apa saja? Campuran Oke. Campuran homogen biasanya kita sebut sebagai larutan. Sedangkan campuran heterogen itu ada yang namanya suspensi, ada yang namanya koloid, ya. Sekarang saya tanya, apakah kalian itu senang melakukan
Apa yang Redmi Note 9? HP jadul. Sudah selesai? Kita kalian sudah paham? Masih ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Tidak. Kalian sudah paham semua? Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang struktur bumi. Kita akan membahas tentang struktur bumi. Maka nanti kalian akan belajar lagi ya, sebelum kita bahas tentang struktur bumi. Belajar lebih giat lagi, tetap semangat dan selalu semangat. Ya. Pimpin doa. Ya. Jadi pimpin doanya untuk berdoa kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam.